Shalom, Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, para pria yang berbahagia. Kita bersyukur ketika hari ini kita masih memiliki kesempatan di akhir pekan yang sedang kita nikmati dan jalani untuk kembali dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh kita syukuri karena itu adalah anugerah yang indah yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Namun sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, sebab di sore hari ini kami telah dituntun dan dipelihara Tuhan untuk kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan tiba di sore ini kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami menantikannya. Amin. Para pria yang Tuhan kasihi, saya ingin mengajak kita mendengarkan kesaksian Kisah Rasul 14 ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga berkata, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ, dan mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Demikian para pria yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, termasuk juga oleh kita, itu pasti ada titik awal dan ada yang menjadi latar belakang mengapa kita melakukan semua itu. Ada yang mendasari segala hal yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan ini, umumnya selalu didasari atau didasarkan pada sesuatu yang kita pandang berarti dan berharga. Ambil contoh, seseorang mau menerima panggilan di tempat ia melamar bekerja karena dia sadar betul pekerjaan itu menjadi bagian dari upaya dia untuk dapat menopang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang gadis mau menerima pinangan seorang pria oleh karena ada cinta di antara mereka, sehingga kemudian pinangan si pria menjadi bagian yang disambut dengan sukacita dan suka hati. Ada yang mendasari, ada yang melatar belakangi, ada yang menjadi daya dorong yang menggerakkan seseorang ketika pada akhirnya seseorang harus mengambil sikap dan keputusan untuk kemudian melangkah pada hal-hal yang berikutnya. Demikian pula apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada saat ini. Ketika Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di satu tempat, lalu kemudian di tempat itu dengan berani mereka berkata dan bersaksi tentang Kristus. Khususnya kalau kita melihat adalah ketika ia tiba di Listra. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ada yang melatar belakangi mengapa Paulus dan Barnabas menjadi berani, menjadi penuh semangat untuk menyampaikan berita tentang Injil Tuhan di kota itu atau di daerah itu, tanpa ada yang melatar belakangi. Maka tanpa ada yang menjadi pendorong
yang hadir dalam diri Paulus dan Barnabas, tentu saja Injil tidak dengan mudah dapat diberitakan. Tapi ketika Paulus dan Barnabas dikatakan dalam bagian yang kita baca, mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Selain mereka mengajar dengan berani, dikatakan karena mereka percaya. Artinya yang menjadi daya dorong mereka adalah Tuhan yang menjadi junjungan mereka, Tuhan yang diimani. Itulah yang menjadi penggerak Paulus dan Barnabas untuk kemudian dia dapat melayani dengan sukacita. Itulah yang menjadi pendorong Paulus dan Barnabas untuk melayani dengan berani di tempat di mana ia singgah pada waktu itu. Yang tentu saja, saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika percaya bahwa Tuhan menolong dan memampukan, dan kehadiran Tuhan yang diimani dapat menolong dan memampukan itu menjadi daya dorong Paulus dan Barnabas, maka tentu perjumpaan dengan Tuhan menjadi bagian penting. Relasi baik dengan Tuhan menjadi bagian yang penting. Dan saya kira saudaraku yang Tuhan kasihi, benar beberapa waktu yang lalu para penulis renungan di renungan sahabat GKP itu memberikan sebuah judul berawal dari cinta. Karena cinta kepada Tuhan, karena cinta hadirnya damai sejahtera, maka Paulus dan Barnabas punya keberanian untuk menyampaikan berita tentang Injil Tuhan. Karena cintanya kepada Allah, karena cintanya ingin melihat hidup damai penuh harmoni dengan segala dinamika yang ada, tapi ada sukacita dan sejahtera. Itulah yang menjadi penggerak mereka juga. Rasa cinta mereka kepada Allah, jatuh cintanya mereka kepada Allah telah mendorong mereka untuk melakukan apa yang telah Allah lakukan di tengah-tengah hidup ini. Demikian pula dengan kita, saudara-saudara, para pria yang Tuhan kasihi. Jika kita punya relasi yang utuh dengan Allah dan kita jatuh cinta kepada Allah, maka tentu saja kita juga dipanggil untuk mewujudkan cinta kita itu. Bukan hanya dalam relasi dengan Tuhan, tetapi juga dalam sebuah karya yang nyata dan konkret di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Relasi dengan Tuhan menunjukkan betapa dekatnya kita dengan Tuhan, menunjukkan betapa intimnya relasi itu terjadi dan kita bangun dalam hidup kita. Tetapi relasi yang intim yang kita bangun dengan Tuhan hendaknya juga tidak berhenti hanya pada upaya membangun relasi, tidak berhenti hanya pada upaya mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan, meyakini campur tangan dan pertolongan Tuhan semata. Tapi hendaknya juga relasi yang baik dengan Tuhan, iman yang terbangun dan terpelihara secara akrab dengan Tuhan, seharusnya juga mendorong kita sekalian selaku pria, khususnya pria-pria Kristen, untuk bersaksi tentang Kristus, untuk mewujudkan kesaksian kita tentang Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab sadar atau tidak, ketika kita jatuh cinta kepada Allah, maka cinta Allah itulah yang menghidupi dan mendorong kita untuk terus berkarya di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan kembali mengingat, ketika kita percaya dan mengenal Allah di tengah perjalanan hidup ini, maka tempatkanlah itu sebagai upaya kita untuk memelihara cinta kita kepada Tuhan. Dan ketika kita memelihara cinta kita kepada Tuhan, ketika kita membangun cinta itu kepada Tuhan secara baik di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, maka sebagai pria kita juga terpanggil untuk menjadikan cinta sebagai dasar kita dalam rangka menyaksikan pekerjaan Kristus di tengah-tengah hidup ini. Paulus dan Barnabas diawali oleh cintanya kepada Allah, dan Allah juga mencintai dirinya. Itulah yang kemudian menggerakkan Paulus dan Barnabas
untuk bersama-sama melayani. Demikian pula kita, saudara-saudara. Saya percaya kita sudah mengalami banyak cinta Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita sudah mengalami karya-karya Tuhan yang begitu indah dalam perjalanan hidup kita. Maka jangan biarkan karya Tuhan yang indah dalam perjalanan hidup kita itu hanya kita genggam untuk diri kita sendiri. Hanya kita peluk erat untuk diri kita sendiri. Tapi biarlah cinta yang kita rasakan dan kita nikmati, yang begitu besar dari Allah itu, mendorong kita untuk membagikannya juga kepada orang lain. Orang lain akan merasakan betapa damainya hidup ini ketika juga merasakan bagaimana cinta yang kita nikmati dan kita alami, kita dapat bagikan kepada mereka dengan cara menunjukkan apa yang Tuhan telah tunjukkan, dengan cara memperlihatkan apa yang telah Tuhan teladankan kepada kita. Oleh karena itu, satu hal yang selalu diingatkan kepada kita, ketika kita harus bersaksi kepada orang-orang di tengah perjalanan hidup kita, kepada orang lain dalam setiap perjumpaan kita tentang Kristus, maka milikilah cinta yang utuh, sehingga dengan cinta yang utuh itu kita dapat bersaksi dengan penuh keberanian. Kita dapat bersaksi dengan sukacita, dan kita juga dapat melayani tanpa ada hambatan dan rintangan, karena kita percaya cinta kita kepada Allah akan memampukan kita untuk melakukan pelayanan, untuk mewujudkan berita damai sejahtera itu juga dengan penuh cinta kepada sesama kita. Berawal dari cinta, itulah yang menggerakkan Paulus dan Barnabas untuk berani melayani dan bersaksi. Kita orang-orang yang telah merasakan cinta dan kebaikan Tuhan, maka kita pun juga dipanggil untuk bersaksi dan melayani Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan. Percayalah, Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.